Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Tojo Una-Una. Yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir pada acara peledakan batu pertama pada hari ini. Yang saya hormati orang-orang tua saya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang saya hormati dan sebanggakan teman-teman caleg baik provinsi maupun kabupaten dari Partai Nasdem, hadirin hadirat yang saya muliakan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kemudian hari ini kita bisa berkumpul di sini, bertemu di sini dalam rangka peletakan batu pertama. Insya Allah peletakan batu pertama ini bukan yang pertama, tapi ini merupakan awal kita memulai pembangunan rumah Allah, dan kita akan bertanggung jawab sampai selesainya rumah ibadah tersebut. Insya Allah pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap berkah dari pertemuan kita hari ini, karena ini pertemuan yang terjadi bukan secara kebetulan, tapi pertemuan yang jauh-jauh hari Allah telah tetapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya hormati, bahwa hari ini saya datang ke sini dalam kapasitas saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem. Tentunya selaku partai politik, saya punya tugas politik, tapi tentunya juga partai politik dalam melaksanakan misi politiknya tidak terlepas tugas-tugas sosialnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas sosial itulah hari ini saya diberi kepercayaan oleh masyarakat yang ada di desa ini untuk meletakkan batu pertama. Artinya apa? Artinya bahwa saya telah diberi tanggung jawab untuk memulai titik awal pembangunan masjid ini, dan insya Allah saya akan bertanggung jawab sampai selesainya pembangunan masjid ini. Masjid ini kupersembahkan untuk saudara-saudaraku suku Bobongko yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk modal awal pembangunan masjid ini, lewat adik saya Radun, saya akan serahkan bantuan 20 juta sebagai titik awal untuk memulai pembangunan masjid ini, sehingga pembangunan masjid ini tidak dimulai hari ini diletakkan batu pertama dan itu yang terakhir, tapi hari ini kita meletakkan batu pertama dan akan terus berjalan sampai kemudian insya Allah kita bisa gunakan semaksimal mungkin. Tapi tentunya bantuan ini adalah bantuan yang tidak punya korelasi, yang tidak punya hubungan dengan apa yang saya pakai hari ini. Bantuan ini adalah bantuan yang saya berikan kepada masyarakat di sini, kepada suku Bobongko, untuk membangun rumah ibadah. Ini kupersembahkan untuk saudara-saudara saya di sini yang menurut adik saya Radu selama ini ditinggalkan. Tentunya ini tidak punya hubungan dengan momentum pemilu pada 2014 nanti. Pemilu adalah kita memilih orang yang kita yakini bisa membawa amanah, bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Bantuan adalah merupakan satu kewajiban bagi orang yang mampu membantu orang yang lemah. Hari ini saya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan rezeki kepada saya, maka menjadi kewajiban bagi saya dan keluarga saya untuk tentunya mengawal proses ini. Saudara saya tadi Mak Dahai sudah menyampaikan komitmen itu, dan saya akan bersama-sama dengan mereka. Partai Nasdem akan bersama-sama. Tapi sekali lagi, saudara-saudara saya etis Bobongko tidak menjadi alasan untuk memilih saya, memilih Radun karena telah membantu masjid ini. Tapi pilihlah orang yang diyakini bisa membawa perubahan, orang yang diyakini ketika dia duduk nanti dia akan membawa amanah. Pilihlah orang yang diyakini bapak-bapak sekalian bisa mengayomi kalian. Pilihlah orang yang kalian telah kenal. Menghadapi momentum pemilu ini, tentunya bapak-bapak akan banyak diperhadapkan dengan banyak kelakuan-kelakuan yang aneh.
Bapak-bapak akan berhadapan karena pada momentum pemilu ini, lewat kesempatan ini saya meminta kepada saudara-saudara saya untuk mari kita menggunakan kedaulatan yang negara berikan kepada kita, yaitu memilih orang-orang yang dipercaya. Karena momentum 9 April nanti adalah momentum di mana rakyat diberi kedaulatan oleh rakyat, oleh negara untuk memilih wakil-wakilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hormati, bahwa keberadaan Partai Nasdem sebagai partai baru dalam pemilu 2014, tentunya ini kelahiran Partai Nasdem adalah kelahiran yang merupakan tuntutan sejarah. Partai ini terlahir bukan hanya karena ingin memenuhi syarat politik. Partai ini terlahir atas kegalauan, melihat kondisi bangsa hari ini, melihat kondisi bangsa hari ini yang makin hari makin terpuruk. Kegalauan melihat bagaimana anak-anak negeri hari ini menjadi budak di negerinya sendiri. Kegalauan kita bagaimana anak-anak negeri kita susah untuk sekolah. Kegalauan itu, padahal negara ketika pertama kali dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945, orang pendiri negara ini telah berjanji di hadapan rakyat Indonesia. Orang pendiri negara ini telah berjanji di hadapan rakyat Indonesia bahwa ketika negara ini dimerdekakan, salah satu tugas utamanya adalah mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dan ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Mensejahterakan, mencerdaskan merupakan janji kemerdekaan yang hari ini belum terjawab, belum terlunasi negara terhadap rakyatnya. Untuk itulah kemudian partai ini lahir. Kelahiran Partai Nasdem untuk menjawab tanggung jawab, menjawab janji-janji kemerdekaan itu tentunya sangat sulit bisa terwujud kalau keinginan itu, harapan itu hanya datang dari Partai Nasdem, tidak datang dari masyarakat bersama-sama Partai Nasdem. Untuk itu menjadi tugas untuk adik-adik sekalian, menjadi tugas teman-teman sekalian di Partai Nasdem untuk mencoba memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana kelahiran Partai Nasdem. Partai Nasdem merupakan salah satu-satunya partai pemilih, partai baru dalam pemilu 2014. Tentunya tidak bisa dibanding-bandingkan dengan partai-partai lain. Partai Nasdem dalam kebaruannya tentunya belum pernah melakukan kebohongan apa-apa terhadap rakyat. Dan insya Allah lewat kesempatan ini saya meminta kepada saudara-saudara saya, tolong bantu saya menjaga partai ini sehingga ke depan selalu berguna untuk masyarakat yang ada di sini. Bahwa kemudian kemerdekaan bangsa ini 68 tahun lalu masih banyak meninggalkan permasalahan. Bahwa hari ini etnis Bobongko merupakan suku asli daerah ini. Seperti kita ketahui masih jauh dari kecerdasan. Seperti Ketua Panitia mengatakan tadi bahwa hari ini etnis Bobongko bisa dihitung dengan jari yang bisa sarjana. Pertanyaannya adalah, apakah negeri ini salah? Apakah pendiri bangsa ini salah? Telah memerdekakan bangsa ini 68 tahun yang lalu? Tentunya tidak. Yang salah adalah orang-orang yang selama ini diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Inilah yang menelantarkan etnis Bobongko selama ini. Untuk itu lewat kesempatan ini, saya selaku ketua dan pimpinan wilayah Partai Nasdem menyerahkan adik saya Rajul untuk menjadi perwakilan masyarakat etnis Bobongko. Dan saya selaku ketua dan pimpinan wilayah Partai Nasdem akan bertanggung jawab dan menjaga dia. Ketika dia berkhianat terhadap masyarakat Bobongko, maka saya yang akan bertanggung jawab terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian. Kenapa selama ini etnis Bobongko tidak bisa lahir, tidak bisa bangkit? Karena tidak pernah bersatu. Saya meminta lewat pemilu 2014 ini, saudara-saudaraku, ayo, mari kita mempersatukan langkah kita. Mari kita merapatkan barisan kita, karena tidak akan ada orang lain, tidak akan ada orang di luar etnis Bobongko yang peduli terhadap etnis Bobongko. Dan ini adalah bukti sejarah selama ini. 68 tahun kemerdekaan bangsa ini, etnis Bobongko masih begitu jauh ketinggalan karena tidak mendapat sentuhan. Kenapa? Karena selama ini saudara-saudara saya tidak pernah bersatu untuk mencari putra-putra terbaik yang dimiliki. Padahal saya meyakini sekali di dasar, di kepulauan ini, di pedalaman ini ada emas,
ada mutiara yang tersimpan yang selama ini tidak pernah ditemukan, karena memang partai politik tidak pernah memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak punya duit. Partai Nasdem dalam kebaruannya tentunya akan menjadikan rakyat sebagai objek pertama yang harus dimuliakan. Untuk itu, partai ini ketika pertama kali dideklarasikan telah berjanji terhadap rakyat, dan alhamdulillah janji itu sampai hari ini tetap dibuktikan, tetap diwujudkan, bahwa setiap anggota Partai Nasdem yang meninggal dunia dan memegang kartu anggota partai, maka oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem akan memberikan santunan sebesar 1 juta rupiah. Dan kalau kemudian ketika saya menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, saya mendapatkan 1 juta rupiah, sehingga setiap pemegang kartu anggota Partai Nasdem ketika meninggal dunia, dia akan mendapatkan santunan 2 juta rupiah. Dan ini merupakan wujud penghargaan kami dari partai, karena menyadari sesadar-sadarnya bahwa kalau kita mau ingin Nasdem berjaya, kita mau ingin Nasdem ini besar, maka hal pertama, jangan kita samakan Partai Nasdem dengan partai lain. Mari kita muliakan anggota kita, karena selama ini rakyat selalu merasa, selalu ditinggalkan, bahwa rakyat hanya akan didatangi dalam pertemuan-pertemuan seperti ini dalam momentum pemilu, momentum pilkada. Nah, untuk itu Partai Nasdem dalam kebaruannya ketika pertama kali dideklarasikan telah berjanji, dan sampai hari ini saya selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem berkomitmen akan menjaga itu. Dan manakala partai ini mengkhianat terhadap rakyat, maka saya pun akan meninggalkan partai ini. Saya bergabung di Partai Nasdem karena saya ingin mengabdikan diri ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih jauh. Saya bergabung di Partai Nasdem ini karena bercita-cita, bermimpi ingin menjadikan diri ini bisa berguna untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berguna untuk orang lain. Saya pikir itu menjadi komitmen saya. Karena hari ini saya bergabung, di samping saya selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, saya pun mendapat tugas dari partai saya untuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Nasdem nomor urut 1. Keberadaan saya sebagai caleg tentunya bukan tidak harus ditafsirkan bahwa saya lah putra terbaik yang dimiliki Nasdem, saya lah kader terbaik yang dimiliki oleh Nasdem. Tidak. Antara saya dan kader-kader lain punya kapasitas, punya kadar yang sama. Dalam segala macam kekurangan yang saya miliki hari ini, insya Allah di hadapan masyarakat Bobongko dan suku Bobongko, saya ingin menyampaikan komitmen saya bahwa saya menyadari bahwa saya bukan kader terbaik yang dimiliki oleh daerah ini. Tapi insya Allah ketika saya terpilih menjadi anggota DPR, mewakili masyarakat Sulawesi Tengah, maka insya Allah saya akan memberikan pengabdian terbaikku bagi masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya tentunya. Ini menjadi janji saya, dan yang terpenting adalah bahwa saya insya Allah tidak akan melakukan korupsi, dan Partai Nasdem tidak akan melakukan korupsi. Karena saya sadar sesadar-sadarnya bahwa hari ini ketika saya memilih bergabung di Partai Nasdem dan memilih DPR sebagai pengabdian saya, maka saya sadar insya Allah ketika saya terpilih nanti di tempat nanti saya mengabdi, di tempat baru saya mengabdi, di situ bukan tempat untuk mencari uang. Bahwa tidak ada rumus bagi anggota DPR yang bisa kaya. Saya sadar betul. Tapi karena memang hari ini saya tidak sedang berjuang untuk mencari uang. Kalau saya sedang berjuang mencari uang, maka pilihan ini saya tidak akan pernah pilih. Saya tidak akan pernah memilih menjadi anggota DPR. Saya akan tetap menjadi pengusaha kalau saya memilih untuk mencari uang. Tapi karena tekad ini menjadikan diri ini berguna untuk orang lain, maka saya pilihlah jabatan ini. Dan insya Allah ketika saya bisa dipercayakan oleh rakyat untuk mewakili masyarakat, maka yang saya bisa lakukan adalah insya Allah masyarakat Sulawesi Tengah akan merasakan pengabdian diri saya. Dan insya Allah saya tidak akan mempermalukan. Saya pikir ini pengantar dari saya, dan sebelum saya mengakhiri kepada teman-teman Partai Nasdem, saya ingin menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Nasdem bahwa kader Partai Nasdem jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.